Kembali di Kompas Siang, Saudara, pemerintah akhirnya mengembalikan aturan penjualan LPG 3 kg seperti semula. Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pengecer kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg agar masyarakat tidak kesulitan. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di gas. Iya, bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Kisruh kebijakan jual beli LPG 3 kg direspon oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyatakan, Presiden telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengembalikan aturan seperti semula. Pengecer diperbolehkan kembali menjual LPG 3 kg sambil menjalani proses menjadi sub pangkalan. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Sebelumnya kebijakan pemerintah soal aturan pengecer tidak boleh menjual LPG 3 kg berdampak pada sulitnya warga membeli LPG yang biasa disebut gas melon tersebut. Antrean terjadi hampir di seluruh pangkalan. Dampaknya bukan hanya dirasakan ibu rumah tangga, tetapi juga pedagang kecil yang usahanya terhambat. Kondisi ini memunculkan protes masyarakat. Salah seorang warga bahkan menumpahkan kemarahannya saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau langsung distribusi LPG 3 kg. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Tidak ada persyaratan. Ya, saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Udah, Bapak. ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri, Ya. yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita ingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Pak, Ya? saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di gas. Iya, kita layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui kisruh LPG 3 kg terjadi karena kesalahan pihaknya. Menurutnya kebijakan ini diterapkan agar penyaluran LPG subsidi tepat sasaran. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari tadi malam sampai pagi ini sebagai respon. Untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya, oke. Tim Liputan Kompas TV. Pasca instruksi Presiden yang memperbolehkan kembali penjualan gas 3 kg di tingkat pengecer atau warung, antrean warga masih terjadi. Hal ini dikarenakan masih kosongnya stok gas di tingkat warung atau pengecer. Puluhan warga mengantre di pangkalan gas 3 kg Aristianto yang berlokasi di Jalan Ceger Raya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Mereka datang sejak subuh guna mendapatkan LPG 3 kg. Hal ini dikarenakan belum ada stok gas di warung, meskipun pemerintah sudah memperbolehkan kembali berjualan gas di pengecer. Warga mengaku kesulitan untuk memasak karena susahnya mencari gas. Ini ya dari warung itu seperti biasa gitu. Ada kembali gitu kan? Ada kembali, orang-orang nyari itu gampang. Kita padahal orang di kampung itu kalau gasnya habis baru nyari, ternyata baru goreng ayam atau goreng apa, gasnya habis baru nyari, ternyata nyari di perkampungan tidak ada, ya di perengkeran tidak ada, ya terpaksa harus nyari muter-muter. Kita nyari muter-muter dan nantinya panjang, pindah sana pindah sini sama saja, tapi dapatnya cuma satu. Ya mudah-mudahan sih kembali normal ya kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Soalnya kan jadi susah semuanya gitu. Buat pribadi, masak atau untuk dijual kembali atau gimana? Buat pribadi.
Kelangkaan LPG 3 kg juga masih terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Sudah 4 hari tidak ada distribusi dari pangkalan. Kelangkaan gas melon sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Warga yang datang ke pengecer kecewa karena stok masih kosong. Hampir di seluruh wilayah kota Semarang, LPG 3 kg sulit ditemukan. Pengecer berharap pemerintah lebih mensosialisasikan terkait persyaratan menjadi sub pangkalan. Setuju karena memang apa itu alasan saya supaya memang subsidi dari pemerintah betul-betul sesuai ya, penerima manfaatnya sesuai. Tapi udah tahu syaratnya Pak? Belum tahu syaratnya Pak. Cuman ada yang sayang Pak. Sayangnya yang kami sayangkan hanya satu ya, sosialisasinya kurang cukup. Jadi karena solusinya yang sangat pendek ini, masyarakat tidak belum siap. Untuk mengetahui pasokan LPG 3 kg di Semarang, Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Novelia Hasana dan juru kamera Jebere Roy. Novelia, untuk saat ini bagaimana situasi penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer dan bagaimana masyarakat untuk mendapatkan saat ini? Ya, selamat siang Harjono dan juga saudara. Di saat ini di kota Semarang di pengecernya itu memang terjadi kelangkaan yang signifikan untuk gas 3 kg ataupun gas melon. Karena kan memang sejak sepekan terakhir itu salah satu warung ataupun toko pengecer yang terletak di belakang saya saat ini itu sudah tidak didistribusikan lagi oleh distributor ataupun dari pangkalan. Yang biasanya itu setiap 2 hingga 3 hari dari pangkalan itu mendistribusikan gas melon. Namun sejak sepekan terakhir ini memang tidak ada distribusi dan hingga 1 pekan terakhir ini memang gas melon itu masih kosong stoknya dan beberapa warga juga yang datang ke warung ataupun toko pengecer yang ada di belakang saya saat ini itu juga tampak kecewa. Dari pagi tadi hingga saat ini tuh saya hitung ada sekitar 11 hingga ada 20 warga yang sudah datang dan pulang dengan tangan kosong dikarenakan memang stok gas masih kosong, tidak ada distribusi dari pangkalan dalam beberapa hari terakhir. Ya, Arjuna juga saudara, memang dari keterangan yang kami dapatkan dari beberapa pengecer yang seperti saya tanyakan tadi itu sudah bahkan beberapa pengecer sudah mengantre sejak subuh di SPBU ataupun di agen-agen resmi yang besar begitu. Namun memang antreannya itu sudah cukup panjang, yang dimana antreannya itu adalah tabung gas melon dan hingga pukul 9 itu stok sudah habis di pangkalan yang besar. Juga hadir dari saudara, memang diharapkan dari pengecer banyak yang merespon bahwa menerima apabila dinaikkan menjadi submakalan, namun memang meminta untuk pemerintah untuk lebih mensosialisasikan terkait dengan persyaratan agar bisa menjadi subpangkalan dan kembali bisa berjualan gas begitu. Hadirin juga saudara, memang dampak dari gas melon yang cenderung langka di kota Semarang ini bahkan sulit didapatkan. Itu beberapa warung terpaksa harus menutup jualannya, atau warung makan maksud saya, itu harus terpaksa menutup jualannya begitu dikarenakan memang sulitnya untuk mendapatkan gas di pengecer. Dan apabila dapat gas di pengecer, memang harganya itu juga cukup signifikan dari harga normal biasanya, Harjun. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Novelia Hasana dan Jebere Roy dari Semarang, Jawa Tengah. Sesaat lagi saudara, akibat guru lalai, ratusan siswa sekolah menengah atas Negeri 1 Mempawah terancam gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025. Seleksi ini merupakan tahapan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto.